Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah cabang bungin. Semoga kita semua dalam suasana dan keadaan yang baik-baik saja. Kali ini bocah cabang bungin akan menyambangi situs sejarah benda cagar budaya, yaitu Batu Jaya. Yuk ikutin terus bocah cabang bungin. Untuk menuju situs Batu Jaya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit dari kantor kecamatan Cabang Bungin. Inilah tempat atau lokasi situs Batu Jaya, berada di dalam rumah berukuran kurang lebih 3x4 meter, dan rumah ini dikunci untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya pengurus atau yang biasa disebut kuncen saja yang memegang kunci tersebut. Yuk kita tanyakan. Saya sebagai pengurus situs Batu Jaya, kenalkan dulu, atas nama saya Tono Martono, Alamat Desa Jaya. Nah, asal mulanya batu ini dulunya adanya di seberang Kerawang. Waktu zaman dulu ada di seberang Kerawang. Nah, pada waktu itu konon ceritanya kakek saya nih, di situ banyak kuda. Batu ini masih ada di luar, belum ada gubuk. Nah, di situ banyak kuda, banyak kencing kuda, tai kuda. Akhirnya dia itu nyari tempat. Nah, ini cerita kakek saya. Nyari tempat itu dia kalau malam dia pergi nguyur di Citarum. Dia mundar-mandir, ntar dia kewetan, ntar dia ngulon nih. Akhirnya tahu-tahu pagi-pagi ini udah ada di pinggir kali Citarum. Waktu zaman dulu. Nah, setelah itu ketahuan lah sama juragan dulu, bukan juragan yang kemarin-kemarin dah, juragan dulu. Diangkatlah dia ini, digotong pakai tali bambu. Sebanyak 40 orang menggotongnya pakai tali bambu. Nah, dulunya dia ini ada di pinggir tanggul sebelah kali Citarum dulunya. Nah, pas waktu perheaban tahun 75, nah dia itu baru diangkat ke atas. Nah, 2013 kemarin, nah ini digeser, yang dulu ada di sebelah Citarum sekarang dilengkung sama jalan, jadi ada di dalam nih, di dalam jalan. Dulu jalan ini nih lurus ke sana. Nah, sekarang kan jalan ada di sebelah sini ya, berarti kan diputer sama jalan. 2013 tuh asal mulanya ini adanya di daerah Kerawang. Makanya daerah Kerawang itu ada nama Kampung Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya. Nah, makanya dulunya dia ada di sana. Nah, yang sekarang bekas dia ini ada di Makam Panjang. Oh, bekas dia ini dulunya, sekarang jadi Makam Panjang, ada di Batu Jaya Kerawang. Sedangkan orang yang dari Batu Jaya Kerawang, penunggu sananya, setiap bulan dia hadir kemarin, datang ke sini. Itu yang bisa saya ceritakan sekilas, hanya itu pendapat dari kakek saya. Berarti kalau saya bohong, berarti dulu kakek saya bohong. Itu karena orang tahu dulunya ini adanya di Batu Jaya seberang Kerawang. Makanya Batu Jaya ada dua, ada Batu Jaya Kerawang, ada Batu Jaya Bekasi. Nah, setelahnya dia pindah kemarin, timbullah ini Kampung Batu Jaya. Nah, dulu batu ini ada dua. Nah, pas waktu prehaban dulu ya, waktu tahun berapa dulu saya juga udah lupa. Nah, batu ini hilang, satu yang pendek hilang, dicopet orang, terus terang aja larinya ke kali, bawahnya pakai perahu. Tahu-tahu tukang tambangan itu berbilang, semalam pas saya nyari batu, semalam ada yang mancing udang katanya, orangnya 6 orang. Nah, tahu-tahu batu saya yang sepotong kagak ada, arahnya sana di bawahnya. Nah,
Nanya sama tukang tambangan, kata yang maling ini dia alasannya mancing udang. Nah sekitar hampir 2 jam dari tambangan itu tuh Haji Sari, tahu-tahu dia udah pulang lagi. Tahu-tahu pagi batu nggak ada satu. Nah bekasnya udah susur ke pinggir air, bekasnya kelidik gitu, ada pala perahu bekasnya yang semeternya hilang, tinggal yang 2 meter ini. Jadi, situs benda cagar budaya Batu Jaya mempunyai bentuk panjang tidak seperti batu pada umumnya, dengan ukuran panjangnya 2 meter. Waktu dulu pun batu ini ada 2, tapi sayang satunya dicuri orang yang tidak bertanggung jawab, yang berukuran kurang lebih 1 meter. Situs Batu Jaya terletak di Kampung Batu Jaya, Desa Lenggajaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, tepatnya di atas tanggul Sungai Citarum. Dulunya, batu ini ada di seberang wilayah Kabupaten Kerawang, tepatnya di Makam Panjang belakang Pasar Batu Jaya. Berdasarkan cerita, batu ini pindah secara goib menyeberangi Sungai Citarum yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan dari sinilah cikal bakal nama Kampung Batu Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Dan inilah sekilas tentang situs atau benda cagar budaya Batu Jaya. Semoga dapat bermanfaat buat kita jadikan renungan untuk menjaga sejarah agar tidak terlupakan di gerus zaman. Salam Bocah Cabang Bungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Cabang Bungin. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang baik-baik saja serta sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari wabah yang saat ini masih melanda negara kita dan dunia. Kembali lagi bersama Bocah Cabang Bungin Bekasi, yang kali ini akan menelusuri jejak sejarah salah satu makam yang banyak orang kunjungi dan diziarahi, yakni makam Syekh Zakaria. Tidak banyak informasi yang kami dapatkan mengenai Syekh Zakaria, tapi sekilas kami dapat merangkumnya dari hasil cerita pengurus makam, yaitu Ibu Latifah. Oh, dulu saya Zakaria. Jadi ada dari kadek, masih ada kakek, saya Zakaria. Jadi kelipah kalau sekarang penguluh. Kalau sekarang, dulu kalipah. Engkong saya jadi guru ngaji. Gitu. Yang menyiarkan agama Islam, ya, saya Zakaria, makam Bungur yang bersejarah daerah Kerawang. Dia dari tanah Arab, tuh. Jadi dia jadi kelipah, engkong saya jadi guru ngaji. Ya itu di rumah yang saya tempatin tanahnya, tuh gitu. Cuman kakek mesen saya, Latifah, ntar kalau engkong udah nggak ada umur, makam itu diurus, gitu. Kita kan amanat dari dia gitu ya, orang tua kakek gitu. Ya. Nanti kalau ngarapin Tuhan kasih panjang umur, anak muridnya juga keturunannya pada nyari. Dulu belum dipemekarin, dulu. Sebelum dia mepekarin emang cabang bungin. Mungkin sekarang kali kalau anak muridnya pakai sila-sila dia mungkin masih cabang bungin. Sekarang penuh dipemekarin. Jadinya desanya Tanjung Bungin, kecamatannya Pakis Jaya, kabupatennya Kerawang. Tuh, gitu. Ini Zakaria yang dulu, yang makam yang bersejarah Kerawang, Zakaria ya ini. Nah ini pan mungkin kali saya seorang nggak tahu dah tuh ya. Namanya apa anaknya, apa muridnya. Tuh. Saya Abdul Patah namanya. Nah yang satu lagi, ya apa anaknya, apa gurunya tuh saya nggak tahu juga ini mah pindahan baru, belum lama, 96 apa berapa tuh. Siti Nur Sobah yang sebelah sawah itu. Tuh, gitu. Oh, kalau ini Kerawang ini kebudayaan yang bangun. Ini yang aula ini. Iya. Gitu. Berarti udah ada sangkut pautnya pemerintahan juga, artinya open lah. Iya, kayak kita sama kebudayaan gitu. Kalau musola mungkin jamaah-jamaah dia anak murid-muridnya. Itu di dalam masjid ada gambar, Mak? Itu ketuanya yang mengumpulkan dana bikin musola itu. Oh iya. Kira ada salah satu gambar di makam ini, kamu mungkin kadang bisa ngegambarin mah ya. Pokoknya kalau kata saya Zakaria cabang bungin karena sila-sila masih pakai cabang bungin sebelum dipemekarin. Kalau sekarang pan dipemekarin, biasanya Tanjung Bungin, kabupatennya Kerawang, sono kabupaten Bekasi.
Kecamatan Muara Gembong ya. Cabang Bungin. Makanya kalau nyari Cabang Bungin, nyari namanya Syekh Zakaria Keramat Bungur. Dari Batu Jaya juga orang tahu ya Sin ya. Kalau kata makam Bungur, kalau nyari yang dua ini nggak tahu. Kalau kata Syekh Zakaria makam Keramat Bungur, udah pasti tahu. Dulu kan ada pohon bungur, ada pohon asem besar, gitu. Itu jadi ciri khas nih. Iya, ya saya sih ngasih tahu yang setahu saya aja. Dia mau di Mohalis belum ada kali, masih kecil. Selama Mak ngurus di sini banyak nggak penjara atau ya sebetulnya penjara yang datang sini secara gerombong gitu? Ya kalau kemarin-kemarin sebelum lockdown itu, Covid. Nah kalau sekarang mah namanya nggak bisa. Orang sini mending kemarin di sini tambangan ditutup semua, Bekasi, Kerawang. Nggak boleh masuk. Tapi kalau berombong sampai duluan kan masih ada puluhan mobil gitu ya Sin ya. Sekarang nggak bisa, paling 2 mobil gitu, mobil baru. Jadi, Syekh Zakaria salah satu ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa, daerah Karawang, Kampung Bungur. Beliau berasal dari tanah Arab atau Timur Tengah, tidak dijelaskan asal negara beliau. Syekh Zakaria ini mempunyai murid atau santri yang tersebar di setiap daerah. Tak ayal banyak orang yang dari luar daerah seperti Banten, Pangandaran, Sukabumi, bahkan ada yang dari luar Pulau Sumatera datang untuk menziarahinya. Makam Syekh Zakaria ini di Dusun Babakan, RT 01 RW 02, Desa Tanjung Bungin, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat. Di dalam kompleks makam Syekh Zakaria terdapat 2 makam, yaitu makam Syekh Abdul Fattah dan Siti Nur Sobah. Selain ketiga makam tersebut, terdapat pemakaman keluarga ahli waris. Di kompleks pemakaman Syekh Zakaria ini terbilang sudah bagus. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Karawang dan donatur para jamaah. Sekian penelusuran Bocah Cabang Bungin kali ini. Semoga kita selalu dapat mengambil hikmahnya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tempatnya salah dan lupa. Terus gali pengetahuan kita mengenai sejarah yang ada di sekitar kita agar dapat menceritakannya untuk anak cucu kita nanti. Salam Bocah Cabang Bungin Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beliau ditangkap sama Belanda, diasingkan ke Nusa Kambangan. Nah, beliau jalan dari hutan ke hutan. Nah, di hutan ini belum ada manusia satupun, binatang buas ada macan. Di keramat ini ada suatu cahaya yang cahayanya itu artinya nembus ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Cabang Bungin, terutama warga Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kali ini Bocah Cabang Bungin akan mengunjungi makam yang sangat-sangat bersejarah di Desa Jaya Bakti, yaitu makam Keramat Batok. Yuk ikutin terus Bocah Bungin, dan sebelum itu jangan lupa kalian nyalakan tombol subscribe dan tombol notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video-video dari Bocah Cabang Bungin berikutnya. Oke, selamat menonton, enjoy. Keramat Batok atau Syekh Abdul Rahman. Kalau kita lihat terkenalnya kan Syekh Batok. Iya. Dulu kita kembali lagi ceritanya tadi ke Syekh Gabit ketika beliau terdampar di sini. Di sini hutan belantara, pohon-pohonan gede-gede. Dulu kan ini banyak ilah, apa pohonan duri-duri. Bayangin aja hutan bagaimana sih? Belum ada orang. Belantara. Nah, di sini yang ada cahaya, binatang buas banyak, monyet, harimau. Nah, beliau di sini digerumutin Syekh Gabit, digerumutin macan, yang bukan macan sembarangan. Nah, terus dia minta, ya Allah selamatkanlah saya di sini. Nah, macan itu nggak rekam beliau. Nah, ketika beliau masuk di sini ada batok, bahasa mustika batok, namanya sebutkan mustika batok, isinya nasi. Kalau alam yang nggak pernah habis-habis nasi itu. Jadi siapa saja makan di sini berkah. Jadi simbolnya apa? Pertanian, apanya nyawa. Makanya sedekah bumi diadakan syukuran setiap 1 tahun sekali, pesta rakyat. Artinya apa? Gambarannya. Kenapa jatuhnya bulan Muharram? Itu lebaran anak yatim, 10 Muharram itu. Ya
larinya apa ke Islam juga gitu, karena orang dulu itu kan awam, belum paham ya, artinya orang yang bukan setelah beliau menyuruhkan sedekah. Dengan sedekah kita akan ditambahkan oleh Allah rizkinya, benar nggak? Ya artinya korbankan harta kita gitu. Contohnya motong kerbau, dulu motong kerbau nggak 1, 10 buah. Komunikasi yang saya aslinya sini yang pertama Syekh Abdul Rahman yang sampai ke Belacan, Masjid Al-Alam Belacan. Nah, beliau cerita, kita kembali ke Syekh Gabi. Beliau ini awal penemu dari Semudang Larang, seorang ulama juga, pejuang. Ini namanya Syekh Gabi. Nah, beliau menemukan ketika beliau di sini ada cahaya yang bersih lah, yang cahayanya mancar ke langit, dan di situ ada batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Indonesia? Salam bocah cabang mungin. Semoga yang saya harapkan kita selalu ada dalam suasana dan keadaan yang baik-baik saja. Amin. Bocah cabang mungin kali ini masih menelusuri jejak sejarah yang ada di Kampung Terusan, Kecamatan Cabang Mungin, Kabupaten Bekasi. Setelah kemarin kita bahas tentang Syekh Maghribi, kali ini bocah cabang mungin akan membahas tentang Syekh Wahab. Syekh Wahab mempunyai beberapa nama, yang diantaranya Syekh Ahmad Wahab bin Abdul Rahim Syafi'i dan juga Syekh Muhammad Martajaya. Ada yang mengatakan beliau mempunyai keluarga dari daerah Bintang Mas, tepatnya di daerah
luar Batang, Jakarta. Pada semasa hidupnya, beliau tahu banyak seperti orang biasa. Tidak ada ciri khas yang menandakan bahwa beliau adalah seorang wali Allah. Bisa dibilang, Syekh Wahab ini adalah wali majdub yang memiliki sifat menyeleneh, bahkan bisa dibilang seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Buat santri atau anak pesantren pasti tahu apa itu wali majdub, akan tetapi mengedepankan adab daripada akalnya. Cerita ini dari Ibu Rosi selaku saksi selama hidupnya Syekh Wahab tentang keanehan dan juga kenyataan pada beliau. Pada saat waktu itu, beliau suka mengembala kerbau yang bukan miliknya, dan beliau selalu menaiki punggung kerbau tersebut. Ketika itu, ada salah satu warga dari kampung sebelah merasa kerbaunya sudah beberapa hari tidak pulang. Lalu ia menanyakan dan menceritakannya kepada Syekh Wahab. Syekh Wahab hanya memerintahkan orang itu untuk segera pulang karena kerbaunya sudah ada di dalam kandang. Alangkah terkejutnya, orang itu pas sampai di rumah melihat kerbau yang hilang ternyata sudah ada di dalam kandang. Wallahu a'lam. Jadi sebelum wafatnya, Syekh Wahab berpesan ketika dimakamkan, diikatkan dengan tali yang terbuat dari lawan putih, atau yang disebut juga dengan penanda atau tapak jalak, dan ditariknya lawan putih tersebut. Alangkah kaget dan terkejut. Pas ditarik, lawan putih itu tidak terputus. Banyak yang meyakinkan bahwa benar beliau adalah wali Allah. Wallahu a'lam. Kalau dia mau asal mulai Pancaroba Barat tuh perahu dan yang diturunin, tuh perahu Rembang, perahu Jegong yang dikeluarin. Tahunya itu doang namanya asal Pancaroba mau timur, mau orang hajat-hajatan tuh. Itu tuh kening. Apa kalau sekarang ini yang dipukul nang gitu. Mau kebo, emang kalau ada kebo dia mengintil-ngintilin. Udah tahunya itu dari Kabo, dia asal tuh Kebo Kidul tuh, Kidul Amil. Ya Kong Aji, asal ada Kebo dia unang sering aja. Apa aja dia mah diiring-iring, kadang-kadang ntar itu nunggang dah. Ya emang kayak anak kecil. Tinggal pulang deh Kebo. Orang tinggal aja di mana aja. Asal Kebo hilang tuh, pada larinya ke dia. Kebo katanya kagak balik katanya. Kebo kagak balik katanya. Berapa hari kayak kita cuma ngomongnya gitu. Mau berapa hari kagak pulang. Ya dari kemarin katanya udah 2 hari. Ntar pulang, udah lu pulang katanya. Gitu. Tapi bener pulang. Lah udah ada di kandangnya. Udah ada di kandangnya. Asal kata udah lu pulang katanya, ntar ya Kebo lu balik katanya. Kebo katanya lu katanya 2 malam, ntar juga kami balik, udah lu balik kan. Ntar Kebo lu udah ada. Lah benar udah ada di rumahnya. Kalau ibadah mah dia kayaknya nggak tahu paling nggak tahu kalau dia kata di Bangalala doang, kata dia zikir katanya. Yang segar yang ngerasain dia di pleter. Orang imam Jumat dia kata dia lagi zikir. Lagi padahal balik sitar gitu nang aja lala kata dia lagi zikir katanya itu. Agak sakit orangnya mah, nggak sakit kayak kita enggak kan enggak.
cuman kayaknya orangnya layu doang. Buat pesan dia yang anu tuh, yang dia minta mau beli tempayan. Kalau mau beli tempayan kan dia mau tahunya seperak lah, saudaan ada tukang tempayan. Tukang tempayan, tempayan orang ditawar seperak. Kata tukang tempayan kagak dapet pak, katanya seperak mau boro-boro katanya katanya modalnya aja saya katanya nggak dapat jadi gitu. Jadinya ntar udah katanya nggak boleh, apa dibujukin lah sama aki-aki nih bapak saya sini, jual aja kang katanya, tapi ini duit jangan diapa-apain seperak gitu, jangan dikasih, jangan pakai dibelanjain, taruh aja pegang, kagak dikasih juga sama tukang itunya, tukang tempayannya. Akhir-akhir tukang tempayan pergi dan ngider dari sini sampai ke Muara Gembong, kagak ada yang nawar-nawar acan-acan. Lagi balik lagi kemari, nah ke rumahnya, Pak katanya tadi yang aki-aki yang tadi mana? Yang tadi aki-aki yang tadi kali apa kemana? Kali paranin Pak katanya biarin nggak usah beli, katanya saya kasih aja gitu. Lah kagak ada yang nawar-nawar aja, jauh juga kan dari sini ke Gembong. Akhir-akhirnya lah dia dianuin, dikasih nggak mau dikasih, pengennya dia mau beli seperak dia mau belinya. Jadi kata dia ya udah ambil aja kan, kata bapak saya ngajarin ambil aja duitnya biarin nggak dipakai belanja juga kan, pegang aja kan. Bakal taruhan dah katanya di dompet. Ya udah dikasih lah, dia si Mangka sampai ke kampung sudah balik lagi ke sana minder. Lah nggak lama lagi udah habis lah ke situ lagi ngasih duit. Mau meninggalnya di Gerohan emang. Ya kita bocah. Kemana katanya si Ros? Kenapa emang? Tandain gua katanya kaki gua nih, tetap jalak. Habis di kakinya tetap jalakin lah kita minum. Kita minum manggilin bapak saya. Jok. Kemari dah lu. Ngapain sih Mak? Mari aja pegangin ya katanya tangan gua, kita dipegangin gitu. Dia dipegangin kenapa emang? Ya kan kita nggak tahu untuk wal, kita panggil lu gua juga. Salahnya dari anak-anak yang pantar-pantar kita memanggil kok. Ya iya, nggak kalau orang yang tua-tua mah lu gua aja pada masing-masing. Nah kami kan ditandain kan. Tandain tuh habis di kain putih udah raping anuin kain kapannya namanya gitu, tengah anunya diikat, di tengahnya diikat mati gitu, dari lagi jempol bukan bukan terus ditontonin ke atas kuburan. Ya ada diikatnya di namanya ini diikat mati gitu kan. Kalau emang dia wali aja kan gitu tandaannya kan. Besok kita beton katanya berapa meter nih alat putih katanya 2,5 meter alat putihnya di samping gitu. Kalau emang dia bukannya wali katanya putus ini dia wali ke bawah 1 meter atau 1,5 meter total pinggiran kain putih. Pas tadi itu ya habis orang ngubur kan kita kan nggak balik ya, jadi diem di kubur. Pas udah dapet anu kata kita bismillahirrahmanirrahim katanya kita tahu lu wali tahu apa bukan. Kalau emang lu wali lu ya lu aja manjur katanya begitu kata dia. Kata ya lu patut cukup ini katanya 2,5 meter ini tali lah dirorok lah ngelulur aja begitu lah kagak keras ya dibetot lah ngelulur aja gitu lah dimeterin lah masih cukup kata ya. Kalau katanya kayak sekarang dia tahu wali ya lah berak jadi gendong kan. Iya itu mas mangku kalau itu tanya mana lah rumahnya emangnya boleh dirapihin kagak boleh. Rumahnya seperti apa? Sebasar itu yang derek saya derek dia sini bubuk dia dan kayak gini nih bubuknya juga emangnya gede. Habis bagaimana mau dirapihin ya, ada yang mau dandanin duit aja katanya gua mah duit perak duitnya asal mau didandanin ya
dari keluarganya emang maranin, dia disuruh bawa nih dari sini, disuruh bawa ke sono, bawa aki-aki, disuruh ke sono, bawa dia. Emang anak kecil nggak mau, nangis gendong. Kalau anak kecil malah orang aki-aki bagaimana gendongnya, lagi anuin kagak mau, dibujukin dari pelan tuh sama Cimirin, mak bapaknya si Toha, suruh bawa Pak, tolong Pak, nanti habis berapa ongkos ntar saya yang anu. Habis itu bujukin kagak mau, kata Cimirin, memang katanya kita pergi aja dah ke sono ke Bintang Mas. Terus pasan bilang aja katanya di sono, habis mana nggak mau, bagaimana ngajak. Oh dia katanya gue balik dewek, gue balik dewek, benar sih balik dewek. Orang aki-aki, kalau aki-aki masih hidup, dia tahu kan kalau yang nyeritain dia mah. Taunya ke situ doang. Emang kalau dalang salam tuh kalau masih ada bisa ditanya. Ya dalang salam kan kalau apa-apa udah kayak bapak mah kayak bapak, cuman kagak nempatin doang dia. Emang asal pesta itu udah dianu dengan nemprung aja udah. Dan inilah sekilas dari sejarah makam Syekh Ahmad Wahab bin Abdul Rahim Syafi'i. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Amin. Kami, Bocah Cabang Bungin, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan bagikan sebanyak-banyaknya. Ayo kita belajar sejarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hi guys, welcome back to our channel. Don't forget for subscribe, like, and comment. Karena kalian udah pencet, ya udah lanjut nonton. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah cabang mungin. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini bocah cabang mungin akan menelusuri jejak sejarah yang ada di Kecamatan Cabang Mungin, Kabupaten Bekasi. Tepatnya di Kampung Terusan, Desa Lenggasari, Kecamatan Cabang Mungin, yakni makam Syekh Maghribi atau yang masyarakat kenal dengan sebutan nama Kong Kiai. Sekilas mengenai Syekh Maghribi yang kita rangkum informasinya dari pengurus makam dan sesepuh kampung. Berikut penjelasannya. Berbicara makam tua yang tepatnya ada di Kampung Terusan, RT 03 RW 01, Desa Lenggasari, Kecamatan Cabang Mungin, Kabupaten Bekasi. Tentunya tidak lepas dari cerita orang tua dari turun-temurun mengenai makam Syekh Maghribi atau yang biasa masyarakat kenal dengan Kong Kiai. Masih langka kampung, kan dulu kan nggak hutan kan orang pada buka tuh masih ngancak kalau pada zaman sekarang ini buka. Ini orang buka aja baru satu. Dia punya engkong gue ke pekarangan. Namanya dia diwakafin bikin kober gitu. Yang lebih tahu dia kata saya Maghribi dia kagak paham. Alim bukan orang sembarangan. Tunjuk bahwa ini emang dikasih petunjuk ini. Asal muasal adanya makam tersebut menurut cerita dari Kong Jali selaku sesepuh di kampung itu. Memang mengenai makam ini tidak ada yang tahu dan mengalaminya. Akan tetapi kakeknya dari Kong Jali menceritakan pada saat beliau membuka lahan, menemukan dua batu yang seperti batu nisan atau makam yang tidak ditumbuhi rumput atau pohon. Padahal pada waktu itu area tersebut merupakan hutan belantara. Julukan Kong Kiai bagi masyarakat sekitar memang sudah melekat. Tak heran banyak masyarakat yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah dan tawasulan. Tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, dari kalangan ustadz, kiai, dan habaib pun pernah datang untuk menziarahinya. Dan justru sebutan Syekh Maghribi itu dari para kiai atau ustadz yang mungkin berinteraksi langsung secara gaib dengan beliau. Wallahu a'lam. Dan konon cerita masyarakat sekitar tentang keanehan yang terjadi di sekitar makam itu. Ketika menjelang waktu maghrib tiba, tatkala ada burung yang melintas di atas makam tersebut langsung terjatuh dan mati. Wallahu a'lam.
Inilah sekilas jejak sejarah makam Syekh Maghribi atau Kong Kiai. Semoga bisa menambah pengetahuan kita mengenai peristiwa atau sejarah yang ada di Kecabang Bungin. Thank you for watching this video. Don't forget for subscribe, like, and comment. Thank you very much. Forget for visit to Cabang Bungin Bekasi. Thank you very much for watching this video, and don't forget for subscribe, like, and comment. 감사합니다. 고마워.